dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuraini. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, kelas IAT 2. Di sini tujuan video ini untuk menyelesaikan tugas Ulumul Quran 3 yang diberi oleh Ibu Dian Rahmawati STHIMA. Di sini judul videonya tentang mantuk dan mahfum. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian mahfum dan mantuk, kemudian macam-macam mahfum dan macam-macam mantuk. Pada poin pertama, pengertian mantuk dan mahfum. Nah, mantuk secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya dibicarakan. Mantuk merupakan isim maf'ul, artinya yang dibicarakan. Sedangkan secara istilah menurut Syafi'i Karim, mantuk adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz dan ucapan itu sendiri. Jadi, mantuk adalah suatu makna yang ditunjuk oleh lafaz dan ucapan itu sendiri atau makna tersurat. Contohnya, Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan keduanya perkataan dan membentak mereka. Pemahaman menurut mantuk di sini tertulis bahwa larangan dan haramnya itu jelas tertulis di lafaz atau di ayat itu sendiri. Nah, jelas ya. Di sini larangannya dan haramnya itu tertulis jelas di lafaz itu sendiri. Pengertian mahfum menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya dipahami. Mahfum merupakan isim maf'ul, artinya yang dipahami. Sedangkan menurut istilah, menurut Syafi'i Karim, mafhum ialah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz tetapi bukan dari ucapan itu sendiri. Nah, jadi mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz tetapi bukan atau tidak bersandar oleh lafaz itu sendiri. Contohnya sama seperti mantuk tadi. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan membentak mereka. Nah, di sini menggunakan pemahaman mahfum, itu maksudnya adalah segala sesuatu perbuatan yang menyakiti keduanya itu haram. Nah, berarti di sini jelas ya, tidak mengikuti lafaz itu. Kalau yang mantuk tadi, dia itu kan larangan dan haramnya itu jelas tertulis di lafaz itu. Jika menggunakan yang mahfum, dia tidak mengikuti dari lafaz itu. Maknanya itu lebih luas gitu. Kalau kita menyakiti keduanya, maka itu adalah hal yang haram. Jadi jelas ya, mantuk mengikuti lafaznya, sedangkan mahfum tidak mengikuti lafaznya. Baik, itulah dari pengertian keduanya. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam mantuk. Nah, macam-macam mantuk itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama, lafaz yang kemungkinan tidak memiliki arti lain dan lafaz yang kemungkinan memiliki arti lain. Nah, pada poin pertama, lafaz yang tidak memiliki kemungkinan memiliki arti lain. Nah, berarti di sini itu jelas bahwa maknanya itu jelas dan tegas dan tidak akan kemungkinan memiliki arti lain. Nah, pada poin yang kedua, lafaz yang memiliki kemungkinan arti lain. Nah, di sini terbagi oleh dua juga, yaitu zohir dan mu'awwal.
Pengertian zohir ialah suatu lafaz yang ditunjukkan oleh makna yang dapat dipahami, tetapi ada kemungkinan memiliki makna lain, tetapi maknanya itu marjuh atau lemah. Nah, kemudian yang kedua, muawwal. Muawwal ialah suatu lafaz atau makna yang diartikan dengan makna yang marjuh atau lemah. Karena, kenapa dia lemah? Karena itu ada dalil yang menghalanginya, yaitu makna yang rajih. Poin yang ketiga ialah macam-macam mafhum. Macam-macam mafhum di sini terdiri dari dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, pada pengertian mafhum muwafaqah ialah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan maknanya. Nah, pada mafhum muwafaqah ini terdiri dari dua lagi, yaitu fatwa Alkitab dan lahnu Alkitab. Baik, fatwa Alkitab ialah suatu pemahaman yang diberikan oleh lafaz mafhum lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Nah, kemudian yang kedua, lahnu Alkitab. Lahnu Alkitab ialah pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Nah, yang tadi itu kan fatwa Alkitab itu lafaz mafhumnya lebih kuat daripada mantuk. Kalau yang lahnu Alkitab ini tingkatannya itu sama, jadi berbeda ya, jelas ya di sini. Baik, poin yang terakhir itu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu terbagi atas 6. Pertama, mafhum al-wasfi, mafhum ilat, mafhum ghoyah, mafhum lakab, mafhum hasr, dan mafhum syarat. Nah, apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu tidak selaras yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Artinya itu makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Contohnya Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang artinya, apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, maksud ayatnya di sini tuh ketika sudah azan, maka tinggalkanlah jual beli. Nah, sesudah sholat Jumat atau sebelum melaksanakan sholat Jumat, maka diperbolehkan jual beli. Nah, jelas ya di sini. Baik, kita ke pembagiannya. Yang pertama itu ada mafhum al-wasfi. Apa itu mafhum al-wasfi? Mafhum al-wasfi adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat. Nah, maksudnya itu dia itu menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Nah, yang kedua mafhum ilat. Mafhum ilat itu menghubungkan hukum sesuatu karena ilat atau sebabnya. Nah, yang ketiga mafhum ghoyah. Mafhum ghoyah itu adalah pemahaman dengan batas akhir. Nah, kemudian mafhum lakab. Mafhum lakab itu ialah pemahaman dengan julukan. Kemudian mafhum hasr. Mafhum hasr itu pembatasan. Nah, kemudian yang terakhir mafhum syarat. Mafhum syarat itu ialah lafaz yang memberi faedah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.